kembali di ibadah online kami, Kebaktian Bahasa Indonesia Gereja Immanuel Assembly of God. Puji Tuhan kalau kita masih bisa bersama-sama pada hari ini di ibadah online kita, dan dengan senang hati kami juga mengundang saudara sekalian untuk ikut bergabung bersama kami ibadah langsung di gereja pada hari Minggu jam 1.30 sampai jam 2.30. Saudara dipersilakan datang ke gereja kami di 165 Upper East Coast Road, atau saudara bisa terlebih dulu menghubungi nomor telepon 644555566. Mari saudara, kita akan memasuki ibadah kita dengan memuji dan menyembah Tuhan, dan kemudian kita juga akan menerima berkat firman Tuhan. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku, oleh anugerah Allah Kau jadikanku anakmu. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Sekarang tenang jiwaku, aman dalam tangan-Mu. Keselamatan pujianku, Yesus Kristus pembebasku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama melanjutkan pelajaran kita dari kitab Keluaran. Hari ini kita akan memasuki cukup panjang dalam pembacaan kitab Keluaran, tetapi saya hanya akan mengambil poin-poin dari pelajaran ini dan kita akan membahasnya di dalam garis besar sebelum kita akan masuk di dalam pembelajaran kita hari ini. Kita akan mempelajari dari Keluaran pasalnya yang ke-5 sampai dengan pasalnya yang ke-13 di bagian pertengahan, yaitu ayatnya yang ke-16. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sendiri yang terus menolong kami untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, di dalam kami mempelajari Tuhan, mengingat kembali
sejarah tentang kebesaran-Mu, tentang kuasa-Mu, tentang rencana-Mu yang sungguh luar biasa. Biarlah kami semua Tuhan boleh diberkati. Terima kasih. Engkau tuntun kami di dalam pengertian, sehingga kami boleh menerima firman-Mu ini menjadi benih yang hidup, tumbuh, dan berbuah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mempelajari tentang 10 tulah dan Paskah. Di dalam garis besar pelajaran ini, yang pertama kita mempelajari tentang Musa menghadap Firaun. Bagaimana bangsa Israel akhirnya semakin ditindas. Tidak banyak pembahasan dan saya tidak membahas di situ. Kemudian masuk di dalam Keluaran 5 tentang pengutusan Musa, sepertinya itu merupakan pengulangan dari pembelajaran yang sebelumnya. Dan bagaimana asal-usul Musa dan Harun, yaitu nenek moyang mereka. Kemudian bagaimana Musa menghadap Harun. Nah, kita mempelajari di dalam Keluaran pasalnya yang ke-7 sampai pasalnya yang ke-11 tentang 10 tulah. Dan kemudian di dalam pasal yang ke-12 yaitu penetapan Paskah, dan pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 16 tentang hari raya roti tidak beragi dan penetapan anak sulung. Mari kita akan membahas tentang 10 tulah ya yang dituliskan dari Keluaran pasalnya yang ke-7 sampai pasalnya yang ke-11. Kalau kita dengan singkat membaca keseluruhan daripada 10 tulah ini, adanya air menjadi darah, tulah kata, nyamuk, lalat pikat, ternak di Mesir mati, kemudian barah yaitu bisul-bisul kepada manusia, kemudian hujan es, setelah itu tulah ke-8 belalang, dan kemudian kegelapan, dan yang terakhir yang ke-10 yaitu matinya anak sulung dari orang-orang Mesir. Nah, kalau saudara memperhatikan PowerPoint ini, ada beberapa hal yang mungkin saudara bisa lihat di dalam tanda itu. Dikatakan pada bagian, kalau di situ ada tanda hati merah, di situ Firaun berani mengeraskan hatinya. Dan kemudian ada hati hitam, ada tanda hati hitam di PowerPoint ini saudara bisa memperhatikan, di mana Tuhan sendiri yang mengeraskan hati Firaun. Dan akhirnya kita melihat di bagian hati yang warna hijau, Firaun itu menyerah dan mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, itu kalau kita melihat pengelompokan dari tulah itu bagaimana Firaun mengeraskan hatinya, kemudian Tuhan sendiri yang mengeraskan hati Firaun, dan akhirnya di dalam tulah yang ke-10 Firaun menyerah dan membiarkan orang Israel keluar dari Mesir. Nah, kalau saudara perhatikan bagaimana tulah ini diizinkan terjadi, kita akan melihat nanti. Tetapi kita akan melihat sepintas bagaimana sebenarnya orang-orang yang tidak percaya tentang kuasa Tuhan, tentang kebesaran Tuhan. Mereka menganggap bahwa tulah ini terjadi hanya merupakan bencana alam saja. Suatu yang terjadi bukan karena memang Tuhan yang menulahi orang Mesir, tetapi dianggap bahwa itu adalah bencana alam saja. Saudara juga bisa melihat di bagian PowerPoint ini dari bagaimana dikatakan adanya tumbuhan alga merah yang mekar, yang menghasilkan warna merah, dan itu menghasilkan juga racun kepada sungai itu, sehingga itu mencemari air sungai Nil
dan itu membuat ikan-ikan mati. Dikatakan waktu air menjadi darah, ikan-ikan itu mati. Semua yang ada di sungai itu mati. Dan ini menurut mereka yang percaya bahwa itu adalah bencana, mereka berkata bahwa itu hanyalah warnanya yang merah oleh karena adanya alga merah. Dan kemudian yang tidak masuk akal lagi dikatakan di bagian yang terakhir dari tulah yang ke-10 yang berbicara tentang kematian anak sulung. Dikatakan di dalam bencana ini, karena racun alga merah itu mencemari ladang gandum mereka, sehingga itu membunuh anak pertama yang umumnya bertugas untuk memanen. Jadi rasanya nggak masuk akal, masa anaknya Firaun juga bertugas memanen ya. Jadi saya tidak menyebutkan satu persatu daripada anggapan bahwa itu bukan tulah, tetapi itu bencana. Kalau saudara ingin lebih lagi, saudara bisa memperhatikan dari PowerPoint ini. Dan begitu juga dengan apa yang kita tahu bahwa sesungguhnya tulah itu memang adalah perbuatan Tuhan. Dan ini adalah bagian yang kita tahu di Mesir itu sangat banyak Allah mereka. Kalau saudara perhatikan di sini ada Anubis, Atum, Bastet, Horus, dan selanjutnya. Saudara bisa melihat di PowerPoint adanya Allah-Allah mereka, dewa-dewa mereka, dewi-dewi mereka. Dan saya mengambil 2 bagian gambar yang begitu banyak rupa-rupa gereja, ya, bentuk-bentuk yang aneh-aneh. Ada yang berkepala krokodil, ada yang berkepala lembu, ada yang berkepala manusia, dan sebagainya. Dan ini adalah Allah-Allah mereka yang mereka menganggap mereka mendapatkan kehidupan, perlindungan, dan juga dijaganya tanaman dan sebagainya. Adanya dewa matahari dan bermacam-macam dewa. Yang saya hanya mau saudara-saudara mempelajari sedikit bagaimana sebenarnya 10 tulah itu melawan dewa-dewa Mesir. Ya, pada waktu air itu menjadi darah, dikatakan sekurang-kurangnya ada 3 dewa Mesir yang sudah dikalahkan oleh Tuhan melalui tulah ini, yaitu Khnum, penjaga sumber air sungai, kemudian Hapi, dewa sungai Nil, dan juga Osiris. Sungai Nil itu adalah aliran darahnya. Ya, dikatakan bahwa Osiris itu memiliki power sehingga aliran itu adalah aliran darah daripada Osiris. Kemudian pada waktu tulah yang kedua, Kata, itu melawan dewa Mesir yang bernama Heket, yaitu dewa kesuburan yang berwujud kepala katak. Kemudian yang ketiga, pada waktu adanya tulah nyamuk, setidak-tidaknya itu melawan dewa Mesir yang bernama Geb, yaitu dewa bumi atau debu ya bagi tanah Mesir. Dikatakan bahwa nyamuk itu keluar dari debu tanah. Dan kemudian yang keempat, tulah tentang lalat pikat, yaitu melawan dewa yang bernama Wajet atau Wacit, yaitu dewa lalat Mesir. Dan kemudian yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Tulah ini melawan Petah, Menefis, Hathor, dan Amun, dewa-dewa Mesir yang berkaitan dengan sapi dan lembu. Kemudian yang tulah yang keenam, yaitu Barah. Dikatakan ini melawan Sekhmet, yaitu dewi wabah penyakit. Dan juga Serapis, Imhotep, dewa-dewa penyembuhan. Jadi tidak ada kesembuhan pada waktu itu kecuali pada waktu Musa berdoa kepada Allah. Kemudian tulah yang ketujuh, yaitu hujan es, melawan dewi langit yang bernama Nut. Dan kemudian ada juga dewi yang bernama Isis dan Set, dewi dan dewa pertanian, dan juga Shu, dewa atmosfer yang berbicara tentang alam. Dan kemudian tulah yang ke-8, yaitu belalang, itu melawan dewa pelindung dari belalang yang bernama Serapia. Dan dengan cepat yang ke-9 dikatakan
pada waktu tulah yang ke-9 ini adanya gelap gulita, itu melawan dewa Ra atau Re, Amon-Ra, Eten, Atum, Horus, dewa-dewa matahari bagi Mesir. Sehingga gelap gulita dengan tidak terlihatnya matahari itu, dewa mereka tidak memiliki kuasa. Dan kemudian yang terakhir yaitu tulah tentang kematian anak sulung. Dan tulah ini merupakan hukuman terhadap semua dewa Mesir yang tidak berdaya di hadapan Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Termasuk Firaun sendiri yang dianggap oleh dewa, anaknya juga, anak sulungnya juga harus mengalami kematian. Nah, kita melihat bagaimana selain Tuhan mengizinkan tulah-tulah itu untuk betul-betul mengalahkan dewa-dewi Mesir, kita melihat dengan jelas ya bahwa Tuhan memang memiliki tujuan dari tulah itu. Dikatakan di dalam Keluaran 3 ayat yang ke-20, bunyinya demikian. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Mudah sekali untuk Tuhan membunuh semua orang Mesir pada waktu menghalangi Israel untuk pergi. Tetapi Tuhan mengizinkan tulah-tulah itu satu persatu dinyatakan dengan tujuan yang pertama, setidak-tidaknya Tuhan menunjukkan ke Israel bahwa Allah mereka itu adalah Allah yang hidup. Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup, yang sanggup memberikan pertolongan dan layak untuk disembah. Dan tujuan kedua, menunjukkan ke Mesir bahwa Allah mereka itu tidak dapat berbuat apa-apa dibandingkan compare dengan Allah Israel. Allah Mesir adalah Allah yang mati, yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Dan kemudian yang ketiga, di dalam Keluaran 9 ayat 15 dan 16, dan juga dituliskan oleh Paulus di dalam Roma 9 ayat 17. Di situ dituliskan, saya hanya membacakan bagian warna merah dari ayat-ayat ini. Saudara bisa melihat di PowerPoint. Dikatakan bahwa Allah mau memperlihatkan kepada orang-orang Mesir tentang kekuatannya dan juga supaya namanya dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi untuk memperlihatkan kuasa Allah Israel yang hidup itu, supaya nama Allah ini dimasyhurkan di bumi. Jadi inilah 10 tulah yang bukan kebetulan atau sekedar bencana alam biasa, tetapi 10 tulah yang diadakan oleh Allah untuk menghukum orang-orang Mesir, untuk meyakinkan Israel siapa Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu sesungguhnya. Dan begitu juga supaya nama Allah dimasyhurkan di seluruh bumi. Kemudian saudara, kalau kita melihat 10 tulah ini, setelah 10 tulah itulah Firaun mengizinkan orang Israel untuk keluar dari Mesir. Nah, sebelum keluar dari Mesir, di dalam Keluaran pasal 12, Allah memerintahkan tentang Paskah. Sekarang kita melihat dari pasal yang ke-12 ini, saya memberikan ringkasan bahwa Allah menyuruh orang Israel mengambil seekor anak domba atau kambing jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun, kemudian harus dikurung selama 4 hari. Dan tanggal 14 disembelih pada waktu senja.
dikatakan darahnya harus dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas. Seperti di dalam gambar ini, saudara bisa lihat di PowerPoint, di atas, di ambang pintu, dan di kedua bagian tiang pintu. Kemudian dikatakan dagingnya harus dipanggang, dimakan habis, tidak boleh disimpan. Dan kemudian dimakan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Dimakan dengan pakaian lengkap, artinya apa? Siap siaga untuk pergi. Karena setelah itu dikatakan mereka harus siap-siap untuk berangkat. Jadi kalau saudara perhatikan, kapan Paskah ini dimulai? Pada waktu sebelum tulah yang ke-10 itu berjalan atau terjadi. Untuk apa? Untuk mencegah supaya anak sulung Israel tidak mengalami kematian. Nah, dengan demikian, tadi saya sudah katakan mereka harus mempersiapkan supaya ada olesan darah. Dan mereka juga harus memperingati sebagai peringatan Paskah yang artinya dilewatinya mereka dari maut. Jadi Paskah itu sesungguhnya adalah dilewatkannya anak-anak sulung Israel dari maut. Dan ditandai dengan darah anak domba yang sudah dipersiapkan. Saudara, minggu yang lalu kita memperingati hari dari Good Friday atau hari Jumat Agung di dalam bahasa Indonesia. Kemudian seringkali kita memperingati hari kebangkitan Yesus sebagai hari Paskah. Nah, kita mungkin agak sedikit tumpang tindih di sini, tetapi sebenarnya Kristus itu sebagai domba Paskah yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Jadi Kristus itu sendiri yang disembelih pada waktu Paskah, yaitu dengan cara disalibkan. Domba Paskah yang disembelih pada waktu menjelang mereka makan Paskah. Dan kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7, dikatakan demikian, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 dikatakan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kalau saudara perhatikan di sini, bagaimana akhirnya Paskah itu dirayakan pada waktu kebangkitan Yesus itu disamakan dengan Paskah. Karena mungkin mereka berpikir dilewatkannya dari maut. Jadi kebangkitan itulah yang melewati maut. Tetapi sebenarnya di dalam pengertian Paskah dari orang Yahudi itu sendiri, disembelihnya anak domba, dioleskannya di tiang pintu dan juga di ambang bagian atas itu, sehingga mereka dilewatinya dari kematian. Dan sebenarnya kematian Yesus itulah yang menggantikan kematian kita. Jadi kita tidak usah berusaha keras untuk mengubah istilah Paskah itu kapan, tetapi pengertian yang sesungguhnya untuk kita boleh memahami Paskah yang sebenarnya adalah pada waktu Yesus disembelih, dalam pengertian tanda kutip dituliskan di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 tadi. Bagaimana Yesus sebagai domba Paskah yang disembelih pada waktu dia disalibkan. Dia menyerahkan nyawanya pada jam 3. Disitulah orang-orang Yahudi menyembelih domba Paskah mereka. Dan itu sebabnya untuk pengertian saudara mengenai Paskah itu sendiri, Yesus menyerahkan nyawanya sekitar jam 3, dituliskan di dalam Lukas 23 ayat 44 sampai 46. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3.
Dan kemudian matahari tidak bersinar dan tabir suci terbelah menjadi dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Jadi dituliskan di dalam ayat 44 tadi, sampai jam 3. Jadi diperkirakan jam 3 itulah Yesus menyerahkan nyawanya. Bertepatan itu juga disembelihnya anak domba bagi orang Yahudi yang sedang mempersiapkan perayaan Paskah. Saudara melihat di dalam PowerPoint ini bagaimana orang-orang Yahudi memperingati sebagai dilewatkannya anak sulung mereka dari kematian, sedangkan melalui pencurahan darah Yesus pada waktu mereka mempersiapkan Paskah pada waktu itu, disembelihnya anak domba, pada waktu itulah Yesus menyerahkan nyawanya. Dan itulah Paskah yang sesungguhnya. Dan kemudian di dalam ayat yang ke-13, bersamaan dengan Paskah itu harus dirayakan juga hari raya roti yang tidak beragi. Roti yang tidak beragi. Di dalam Keluaran pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan, makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari. Sesuatu yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi kalau saudara melihat, ini bukan hanya suatu keadaan yang kebetulan, tetapi ini merupakan lambangan dari apa yang sesungguhnya digenapi di dalam Kristus. Kematiannya dan juga bagaimana kematiannya itu melenyapkan dosa. Sedikit disinggung tentang penetapan anak sulung di dalam Fatsal 13 ayatnya yang kedua. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Mengapa? Karena pada waktu dilewatkannya mereka dari maut, semua yang sulung milik orang Mesir, baik itu ternak maupun anak manusia, semuanya mati. Dan itu sebabnya Allah mengatakan, itu milikku, itu kepunyakanku. Itu sebabnya dikatakan bagi binatang mereka harus korbankan kepada Allah. Dan bagi manusia mereka harus menebusnya. Ya, menebus dalam arti mereka harus membayarnya. Nah, demikianlah penetapan Paskah, hari raya roti tidak beragi, dan juga bagaimana penetapan tentang anak sulung yang diajarkan sebelum mereka keluar dari Mesir, bertepatan dengan disembelihnya anak domba Paskah, menjelang dilewatinya mereka dengan oleh malaikat maut, dan mereka dibebaskan oleh karena darah anak domba itu. Puji Tuhan, saudara, kita mempelajari pelajaran yang cukup panjang, tetapi saya coba untuk meringkaskannya sedemikian rupa sehingga saudara mudah untuk melihat bagaimana garis besar dari 10 tulah mengenai Paskah, hari raya roti tidak beragi, dan penetapan anak sulung. Dan ini yang menjadi kesimpulan pelajaran kita hari ini, bahwa dari 10 tulah itu ditunjukkan kepada Israel bahwa Allah mereka itu hidup dan layak untuk disembah. Kepada Mesir, Allah menunjukkan bahwa Allah orang Mesir itu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan untuk memperlihatkan kuasa Allah, supaya nama Allah dimasyhurkan di seluruh bumi.
Dan sebagai kesimpulan juga, kita melihat bahwa Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi itu merupakan gambaran tentang Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa bagi umat manusia. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu, biarlah melalui pelajaran yang singkat ini, kami boleh diingatkan Tuhan, bahwa apa yang terjadi bagi orang Israel merupakan suatu platform, gambaran dari bagaimana anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini akhirnya harus dikorbankan, mati di atas kayu salib untuk menggantikan kami semua yang kami sudah memperingatinya pada hari Minggu yang lalu, dan kami diingatkan tentang pengorbananmu. Biarlah ini boleh menjadi ingatan Tuhan akan kami semua, akan cinta kasih-Mu kepada kami, dan kami boleh semakin hari semakin dekat dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara bahwa kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari saudara, saatnya kita memasuki ibadah selanjutnya, yaitu meresponi firman Tuhan dengan memberikan persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan saudara bisa melakukannya dengan cara scan di QR Code yang ditampilkan di layar. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus menyertai kita semua.